Azzani wa azzakumullah. Kita lanjutkan pembacaan Al-Adabul Mufrad. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Muslim bin Ibrahim qal haddatsana Hisham qal haddatsana Qatadah an Anasin anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya nabiyallah mata as-sa'ah faqal wa ma a'dadta laha qal ma a'dadtu laha min kabir illa anni uhibbu Allah wa rasulah faqal al mar'u ma'a man ahab qala Anas fama ra'aitul muslimin farihu ba'dal islam ashadda mimma farihu yawma idzin. Telah menceritakan kepada kami Muslim bin Ibrahim, ia berkata telah menceritakan kepada kami Hisham, ia berkata telah menceritakan kepada kami Qatadah dari Anas bahwasanya seseorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, wahai Nabi Allah, kapan kiamat? Maka beliau pun bersabda, apa yang kau persiapkan untuk menghadapi kiamat? Orang itu menjawab, aku tidak mempersiapkan perkara yang besar, hanya saja aku mencintai Allah dan Rasulnya. Maka Nabi pun bersabda, seseorang akan bersama dengan orang yang ia cintai. Anas berkata, aku belum pernah melihat kaum muslimin lebih gembira dibandingkan kegembiraan mereka di hari itu setelah masuk Islam. Aku belum pernah melihat kaum muslimin setelah masuk Islam bergembira, lebih bergembira dibandingkan kegembiraan di hari itu. Nah, ini hadisnya ya ikhwah dari Anas bin Malik. Di sini Anas bin Malik menceritakan ada seorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat lain sebutkan yang bertanya ini seorang Arab Badui. Dan Arab Badui ini kita tahu kalau bertanya, pertanyaan spontan yang kadang bikin para sahabat menyukainya. Karena para sahabat sendiri tidak berani bertanya kepada Rasulullah tentang perkara yang aneh. Tapi Arab Badui bertanya tentang perkara yang aneh. Contohnya dalam hadis ini, dia bertanya, wahai Nabi Allah, kapan kiamat? Ini pertanyaan yang nggak ditanyakan oleh para sahabat, tapi ditanyakan oleh orang itu, kapan hari kiamat? Maka Rasulullah pun bertanya balik, apa yang kau persiapkan untuk hari kiamat? Artinya, kapan kiamat nggak penting. Yang penting adalah bagaimana persiapanmu menghadapi kiamat. Apa persiapanmu untuk menghadapi kiamat? Pria itu menjawab, aku tidak mempersiapkan perkara besar untuk menghadapi kiamat. Nggak ada persiapan besar untuk menghadapi hari kiamat, hanya saja aku mencintai Allah dan Rasulnya. Artinya dia tidak punya amalan besar untuk menghadapi hari kiamat, hanya satu amalan saja yang dia punyai, yaitu cinta kepada Allah dan Rasulnya. Nah, ini perkataan Arab Badui ya. Maka Nabi pun setelah mendengar perkataan orang Arab tersebut, beliau pun bersabda, al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang akan bersama dengan orang yang ia cintai. Seseorang akan bersama dengan orang yang cintai. Artinya ketika Arab Badui tadi menyatakan aku mencintai Allah dan Rasulnya, berarti ada isyarat dia akan bersama Rasul di surga nanti. Maka Anas di sini bercerita, setelah menyebutkan kisah tadi, Anas bercerita, aku tidak pernah melihat kaum muslimin setelah masuk Islam bergembira melebihi kegembiraan mereka di hari itu. Artinya setelah mereka mendapat hidayah masuk Islam, Anas bin Malik nggak pernah melihat kaum muslimin benar-benar bergembira seperti kegembiraan ketika mendengar jawaban Rasulullah terhadap orang tadi. Karena kata Rasulullah, engkau akan bersama dengan orang yang kau cintai. Luar biasa. Mereka pun senang karena mereka cinta kepada Rasulnya. Maka mereka pun berharap bisa bergabung dengan Rasulnya. Nah, ini kegembiraan yang tidak bisa dilukiskan, yang tidak bisa digambarkan ya. Bagaimana para sahabat begitu gembira mendengar hadis tadi.
Tidak pernah, kata Anas bin Malik, aku melihat kaum muslimin lebih gembira setelah masuk Islam dibandingkan kegembiraan mereka di hari tersebut. Nah, ini makna hadis tadi. Nah, dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Di antaranya pertama, bolehnya tidak menjawab pertanyaan yang tidak penting dan berfaedah. Bolehnya tidak menjawab pertanyaan yang tidak penting dan berfaedah. Contohnya tadi, apa pertanyaannya? Kapan kiamat? Ini nggak penting. Makanya Rasulullah tidak jawab itu. Justru Rasulullah bertanya balik, apa yang kau persiapkan untuk menghadapi hari kiamat? Nah, ini yang paling penting. Karena itu, faedah kedua yang bisa kita petik dari hadis ini, yang paling penting bukan kita tahu kapan hari kiamat, tapi bagaimana persiapan kita menghadapi kiamat. Yang paling penting, apa persiapan kita untuk menghadapi hari kiamat, bukan kapan hari kiamat. Nah, ini faedah kedua. Lalu faedah ketiga yang bisa kita petik dari hadis ini, keutamaan cinta kepada orang-orang yang baik. Keutamaan cinta kepada orang-orang yang baik, karena itu adalah ibadah yang mulia. Contohnya di sini, Arab Badui tadi berkata, aku nggak punya persiapan apa-apa untuk menghadapi hari kiamat. Nggak ada persiapan besar untuk menghadapi hari kiamat, hanya saja aku cinta Allah dan Rasulnya. Lihat nih, amalan yang sekilas remeh, ternyata Nabi nyatakan engkau akan bersama dengan orang yang kau cintai. Artinya ini keutamaan besar ketika kita cinta kepada orang-orang soleh, terutama kepada Rasul. Maka Bapak, kalau kita merasa diri kita belum soleh, minimal cintai orang soleh, supaya kita berkumpul bersamanya di surga nanti, ya. Ini faedah keberapa? 3 atau 4. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari hadis ini, hadis tadi menunjukkan kemuliaan para sahabat karena mereka bergembira dengan sesuatu yang luar biasa, bukan sesuatu yang remeh. Mereka gembira ketika dengar hadis Nabi, engkau akan bersama dengan orang yang kau cintai. Jadi inilah yang yang membuat mereka gembira. Mereka tidak bergembira karena dunia yang mereka dapatkan. Mereka tidak bergembira karena jabatan yang mereka pegang. Tapi mereka sangat bergembira ketika mendengar sabda Nabi tadi, engkau akan bersama dengan orang yang kau cintai. Maka Bapak, akhirat ini segala-galanya. Dunia tidak sebanding dengan akhirat. Sebesar apapun dunia, karena itu hendaknya kita mengejar akhirat, mengejar cinta Allah dan Rasulnya, supaya kita bisa masuk surga bertemu dengan Rasulnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.